apa kabar? Akhirnya aku bikin video juga hari ini. Sebenarnya guys, aku tuh dari kemarin-kemarin tuh udah pengen banget bikin video. Cuman aku tuh bingung gitu temanya tuh apa, terus mau bahas tentang apa gitu. Karena kan aku udah setahun lebih nggak bikin video di YouTube gitu. Maksudnya nggak share video di YouTube. Jadi takutnya tuh nggak nyambung, terus banyak momen yang keskip juga gitu kan. Dan aku tuh sebetulnya tahun kemarin tuh kayak lagi nyaman nggak pegang handphone gitu guys. Terus aku lagi nyaman nggak cek sosial media, terus nggak record apapun gitu. Pokoknya pada saat itu aku lagi enjoy sama momen yang aku punya aja gitu. Jadi ya lagi males aja record apapun gitu. But anyway, karena aku sekarang lagi hamil 33 minggu dan aku menemukan banyak hal di sini yang menarik sama aku di Australia. Maksudnya selama kehamilan aku di Australia. Jadi aku pengen banget kayak share ke kalian hal-hal yang menarik dan mengedukasi. Gak tahu sih, menurut aku sih ini menarik karena aku belum pernah tahu sebelumnya, dan sangat mengedukasi kalau menurut aku buat kesehatan kita gitu. Oke guys, jadi aku mau cerita sedikit ya tentang awal kehamilan aku. Jadi aku waktu tahu aku hamil tuh aku lagi di Pakistan guys. Dan gimana ya, sebenarnya aku sama suami tuh planning program hamil gitu. Maksudnya emang planning mau hamil, cuman kan kita nggak tahu ya mau hamil kapan gitu kan, nggak tahu. Dan sedangkan kita udah ada planning di akhir tahun tuh mau ke Pakistan lalu ke Indonesia gitu, terus balik ke Australia gitu. Dan pada saat itu aku ke Pakistan itu bulan Desember, kalau nggak salah pertengahan Desember gitu deh. Dan aku tuh pada saat itu udah feeling gitu guys. Jadi aku udah bawa test pack dari sini pas pergi. Nggak tahu kenapa aku pengen aja bawa test pack itu. Padahal kan bisa beli di sana gitu. Cuman aku bawa test pack dari sini, dan aku tuh harusnya pada saat hari pergi ke Pakistan itu harusnya aku mens hari itu, dan pas besoknya ternyata nggak mens. Terus aku tunggu sampai hari ke-3, ke-4, ke-5 nggak mens juga. Terus aku mutusin tunggu sampai 7 hari telat gitu. Dan setelah itu aku cek tuh, pas aku cek ternyata hasilnya positif. Dan aku kasih surprise ke suami aku gitu ya, dia seneng banget dan aku pun seneng banget sampai nangis gitu ya, senang lah. Dan tapi karena itu kehamilan, maksudnya karena itu awal-awal kehamilan di minggu-minggu, maksudnya awal-awal apa sih? Karena itu awal-awal minggu apa sih? Bingung deh. Maksudnya itu tuh karena awal-awal kehamilan tuh kan suka mual, maksudnya gitu loh guys. Jadi karena awal-awal kehamilan lagi di Pakistan, seharusnya aku tuh kan menikmati momen-momen bersama mertua, keponakan-keponakan aku, sama adik ipar, kakak ipar gitu ya. Dan itu kan pertama aku pergi ke Pakistan, harusnya aku tuh menikmati kuliner di sana, terus momen-momen di sana, jalan-jalan, foto-foto dan lain-lain gitu. Tapi karena aku tiba-tiba hamil di sana, jadinya tuh aku malah mual guys. Terus malah di kasur terus kadang bad mood, terus aku nggak mau nyium makanan yang aromanya kuat gitu guys. Secara kan makanan Pakistan tuh kayak rempahnya tuh banyak banget gitu, dan itu tuh bikin aku kayak pusing gitu. Dan jadi aku tuh seringnya di kamar gitu, jadi kan nggak enak ya. Dan itu tuh menurut aku nggak tahu, malu-maluin aja gitu, sangat bad impression aja gitu pertama datang ke rumah mertua terus seperti itu. Tapi sebetulnya mertua aku tuh mereka tuh baik banget guys, dan mereka tuh kayak nganterin makanan ke kamar gitu ya, terus ditanya mau makan apa, mereka juga bingung gitu kan. Sedangkan di sana kebanyakan yang makanan Pakistan gitu ya. Jadi mertua aku juga bingung, dia serba salah gitu, maunya mau bikin nyaman aku, tapi nggak banyak hal yang dia bisa lakuin gitu. Dan aku nggak enak, dia pun nggak enak gitu jadinya, dan bingung gitu. Oke, but intinya aku hamil di sana, dan saat tahu aku positif, langsung aku tuh cek darah guys di sana, di rumah sakit di Pakistan. Langsung pergi ke OBGYN di sana, terus aku cek darah. Jadi kayak
cek darah keseluruhan, kayak apakah vitamin D-nya bagus, vitamin C-nya bagus, terus folic acid-nya bagus, iron dan lain-lain gitu. Nah pas aku cek darah di sana, hasilnya alhamdulillah semuanya bagus, dan nggak ada yang nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kekurangan gitu, dan semuanya bagus, bahkan sugar level pun bagus gitu. Aku kan sebulan ini di Pakistan, aku 2 kali check up ke dokter, karena seharusnya kan sebulan sekali, cuman karena aku mau ke Indonesia bulan depan ya, jadi aku sebelum aku flight ke Indonesia aku konsul dulu ke Objin gitu. Aku ya kita cerita gitu, aku dan suami itu cerita aku mau ke Indonesia dan lalu balik ke Australia gitu. Jadi dicek sama si dokternya apakah kehamilan aku baik-baik aja, maksudnya everything is good buat flight, buat penerbangan ke Indonesia gitu. Dan si dokternya itu oke, katanya kamu udah ready buat pergi, udah bagus semuanya dan aman gitu. Dan akhirnya aku ke Indonesia, dan di Indonesia pun aku cek lagi dan dokternya pun ganti lagi gitu. Dan jadi pas saat aku di Indonesia, aku waktu itu check upnya di rumah sakit Limjati. Terus aku cek dulu gitu kan, mau dokternya dokter siapa gitu. Aku searching dulu di Google gitu. Dan aku di check up pertama itu aku langsung kasihin berkas-berkas yang dari si dokter yang di Pakistan. Itu kan ada hasilnya, cek darahnya dan lain-lainnya. Aku serahin ke dokter yang di Limjati, ini hasil yang dari Pakistan. Aku ceritain juga aku sebetulnya tinggal di Australia, cuman hamilnya di Pakistan, dan sekarang aku mau di Indonesia selama 1 bulan lebih gitu. Dan si dokternya ketawa aja gitu ya, oh ini katanya bayinya unik katanya, bakal ganti-ganti dokter katanya dan traveling kesana kesini katanya. Ya juga sih, jadi agak sedikit unik aja gitu ya case-nya. Jadi aku dihandle banyak dokter gitu, dan but anyway, terus si dokternya cek gitu kan dan lain-lainnya, cek hasil darah aku semuanya bagus. Terus si dokter juga ultrasound. Aku tuh kalau nggak salah ke dokter tuh berapa kali ya, aku tuh ke si dokter tuh kalau nggak salah 3 kali. Karena pertama itu pas aku baru tiba di Bandung, itu kalau nggak salah 2 hari kemudian aku, apa sehari kemudian gitu, pas nyampe di Bandung aku langsung cek gitu. Padahal kan dari seminggu sebelumnya abis dari dokter yang di Pakistan gitu. Cuman karena aku baru nyampe Indonesia, nyampe Bandung, jadi aku pengen aja gitu cek sama dokter yang di sana langsung gitu, nggak nunggu 1 bulan kemudian gitu. Nah aku cek di dokter yang Limjati itu sama dokter Edwin kalau nggak salah namanya. Sama dokter Edwin tuh 3 kali. Pertama itu pada 2 hari setelah sampai Bandung. Terus kedua kalinya aku 1 bulan kemudian. Terus ketiga kalinya sebelum aku flight ke Australia. Jadi kayak sama seperti aku di Pakistan gitu, kayak konsul dulu aku mau terbang, apakah baik-baik aja si babynya buat terbang gitu dan lain-lainnya. Jadi aku total di Indonesia tuh 3 kali ke dokter kandungan di Limjati gitu. Dan setiap aku check up itu pasti di ultrasound. Gak tahu sih apakah kayak gitu ya di Indonesia. Cuman yang aku alamin, yang pengalaman aku kayak gitu. Jadi setiap visit dokter pasti di ultrasound gitu. Terus setelah 1 bulan lebih di Indonesia, aku balik ke Australia kan. Nah pas aku balik ke Australia itu aku usia kandungan 4 bulan kalau nggak salah, 26 minggu. No. Berapa sih? 4 bulan tuh 16 minggu, sorry. Jadi waktu itu aku pas balik ke Australia itu aku 16 minggu ya. Sorry guys, kepotong atau kenapa. Jadi pas aku balik ke Australia itu kan usia kandungan 16 minggu. Nah itu 4 bulan berarti ya. Nah aku sama suami tuh bingung guys pas aku sampai sini.
kita kan nggak tahu prosedur di Australia itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya di Pakistan keluarganya of course mereka tahu gitu step-stepnya itu gimana. Terus di Indonesia aku pun tahu harus gimana. Nah pas di Australia itu suami kan sama sekali nggak tahu, apalagi aku gitu nggak tahu. Terus dia nanya ke teman-temannya, dapat kabar dari teman-temannya, katanya kata mereka tuh step pertama tuh kita harus ke GP guys, jadi kayak ke dokter umum gitu guys. Jadi nggak langsung tiba-tiba kunjung ke rumah sakit gitu terus cek kandungan gitu, enggak. Jadi pertama kita ke GP dulu, ke dokter umum. Cuman kalau dokter umum di sini tuh guys, jadi misalnya nih klinik A, jadi pas kita cek di websitenya itu banyak list dokternya. Jadi kita bisa pilih nih mau ke dokter siapa. Terus kita bisa cek si dokternya tuh expert di bidang apa. Misalnya si dokter A expertnya di bidang paru-paru atau apa gitu. Terus misalnya dokter B kemana gitu. Nah aku cari dokter yang dia expertnya di bagian pregnancy. Dia ngerti juga, maksudnya aku pengen dokter umum tapi dia juga ngerti untuk hal-hal pregnancy itu gimana gitu. Terus ya biar nyambung gitu guys. Nah akhirnya aku pergi ke dokter umum yang di sini, yang waktu itu di dekat apartemen, namanya dokter Kristen. Terus aku pergi ke sana. Nah karena itu appointment pertama, jadi biasa guys aku ngulang lagi dari awal, kayak berapa minggu, terus kehamilannya keberapa. Terus aku ceritain juga, pertama aku kehamilan di Pakistan, maksudnya pertama hamil aku di Pakistan, terus aku ke Indonesia, dan sekarang aku balik ke Australia. Dan si dokternya pun sama, ketawa juga gitu ya. Kita kan nggak bisa atur kan ya mau hamil kapan gitu, bisa kapan aja gitu. Nah oke, terus si dokternya writing down gitu kan, input semuanya, data-data aku. Nah terus dia kasih surat rujukan ke lab untuk ultrasound gitu guys. Jadi kalau di sini guys untuk ultrasound apa ya, kalau di Indonesia tuh kita sering nyebutnya di apa sih yang bisa lihat baby tuh, aku jadi lupa ya. Pokoknya itulah yang dimonitor itu loh guys, aku lupa istilahnya. Pokoknya itu kita nyebutnya di sini kita ultrasound. Oke, jadi kalau di sini guys ultrasound itu selalu di lab. Jadi nggak ada kayak ruangan nih. Misalnya let's say objin ada kita pergi ke rumah sakit atau misalnya ke bidan atau apa gitu. Terus mereka bisa cek gitu ultrasound di sana gitu. Nggak bisa. Jadi kita di sini itu harus pergi ke lab gitu untuk ultrasound. Dan untuk ultrasound tuh harus ada surat rujukan dari dokter gitu. Nah terus aku pergi nih ke lab untuk ultrasound di sana. Jadi dilihat kondisi babynya gimana, terus ukurannya berapa, dan segalanya kayak saluran darahnya. Dan ultrasoundnya tuh di sana, waktu aku pertama ultrasound di sini guys, itu detail banget dan lama, sampai aku ditekan-tekan si perutnya sampai sakit selama 2 hari kalau nggak salah. Aku kayak sakit memar, tau gak sih, kayak ditekan-tekan gitu. Jadi pas aku searching di Google, aku sempat mikir kok ultrasound di sini tuh kok gini ya, kayak nyakitin gitu. Apa sih bayinya baik-baik aja gitu ditekan-tekan kayak gitu. Karena kan kalau misalnya, karena pas aku di Indonesia di rumah sakit Dimjati itu kan cuman pakai gel gitu, dilihat gitu doang kan, paling ditekan juga nggak ditekan banget gitu. Nah pas di sini aku pertama kali ultrasound itu sampai ditekan-tekan banget gitu. Terus aku searching kan apakah ya hal itu normal gitu, perut ditekan gitu saat melakukan ultrasound gitu. Ternyata aku nemuin ya itu hal normal katanya. Jadi si dokternya tuh pas neken tuh itu kayak ngubah posisi si babynya. Misalnya nih mau cek bagian lengan gitu, jadi biar si babynya move gerak, ganti posisi gitu, jadi biar si dokternya bisa cek area situ, katanya normal gitu guys. Dan ya aku waktu itu sakit, maksudnya agak kayak sakit memar gitu kalau guys, area perut sih, tapi ya oke. Terus setelah aku cek ultrasound, nah waktu
itu kan 16 minggu tuh. Terus aku udah ada hasilnya langsung nah si hasilnya pun dari si lab itu nggak aku terima. Jadi si lab tuh langsung connect ke si dokternya. Jadi pas aku kasih surat rujukan ke labnya, di situ kan ada kayak alamat email dokternya dan lain-lain gitu kan. Jadi si hasil dari labnya tuh udah langsung ke si dokternya, jadi nggak lewat aku gitu. Nah setelah itu aku harus bikin appointment lagi sama si dokter Kristen ini untuk bahas soal hasil yang dari lab itu. Nah waktu itu kalau nggak salah 2 minggu kemudian aku bikin appointment lagi. Waktu itu berarti usia kandungan berapa ya, 20 minggu kalau nggak salah, karena iya pokoknya hampir 20 minggu lah ya. Nah aku pergi lagi ke dokternya, terus dicek lagi hasil ultrasoundnya, katanya semuanya bagus, gini bla bla bla, oke, everything is good. Terus dan juga si dokter tuh nyaranin aku buat getting vaccination, yang ngelakuin vaksin gitu guys. Jadi kalau di sini ternyata kita untuk yang wanita hamil kita disarankan vaksin influenza, terus sama whooping cough. Jadi kayak batuk mungkin ya cough. Jadi influenza vaccination sama whooping cough vaccination. Jadi aku tuh selama di sini aku udah divaksin 2 kali, 2 vaksin itu. Nah si dokter Kristen yang nyaranin gitu. Terus si dokternya waktu itu bahas tentang prenatal test gitu. Jadi kayak kita bisa tes di jadi gimana ya aku jelasinnya. Jadi kalau di sini tuh kita disarankan untuk wanita hamil itu kita disarankan untuk tes darah, melakukan tes darah untuk cek si babynya itu kembang tumbuhnya sempurna atau enggak. Misalnya kayak kalau nggak sempurna tuh maksudnya kayak autis misalnya, terus atau enggak bibir sumbing, misalnya jarinya cuma 3 ya, hal-hal seperti itu. Nah kalau di sini itu disarankan guys, sebetulnya disarankan di week 10 itu kita disarankan untuk cek darah itu. Jadi untuk dicek prenatal test itu. Nah cuman karena aku waktu itu sampai di Australia udah 16 minggu, terus dan aku waktu itu pas si dokternya bahas itu aku lagi 20 minggu kalau nggak salah, hampir 20 minggu. Dan lalu si dokter bahas tentang itu, lalu suami juga karena suami aku dia concern banget untuk masalah itu, jadi dia pengen tetap tes aja katanya gitu, meskipun udah bukan telat gimana ya, karena gini loh guys. Jadi pas kita melakukan prenatal test itu, misalnya let's say aku tes di 10 week misalnya, terus pas dites ternyata tumbuh kembangnya nggak sempurna gitu misal itu ya, terus si pihak rumah sakit tuh bisa kayak mereka tuh bisa nanya ke kita apakah mau diteruskan atau enggak kehamilannya, atau misalnya kayak digugurkan gitu. Kalau di sini gitu guys, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia ada atau enggak gitu. Nah kalau di sini gitu guys, jadi kita setelah dapat hasil dari prenatal test itu, kalau misalnya ada hal-hal yang buruk yang nggak kita inginkan terjadi misalnya sama si baby, kita punya hak untuk gak akan melanjutkan si kehamilan itu gitu. Kita boleh gitu minta untuk digugurkan gitu. Nah itu untuk yang prenatal test gitu. Jadi kita bahas aja hal pertama itu prenatal test. Oke. Jadi mungkin kalau kayak ultrasound dan hal lainnya kayak blood test gitu, itu mungkin udah very common in Indonesia gitu. Jadi nah cuman karena aku pengen bahas tentang hal-hal yang menarik yang aku dapetin di sini. Oke, jadi kita bahas tentang prenatal test pertama. Oke, jadi aku waktu itu ngelakuin prenatal test di sini waktu usia kandungan sekitar 20 minggu kalau nggak salah. Emang kata si dokter sih itu sedikit telat gitu,
maksudnya kandungannya udah gede gitu kan ya. Kalau saya disarankan itu 10 minggu sebetulnya, cuman karena suami aku tetap dia pengen melakukan tes itu, ya oke, dites. Jadi aku waktu itu tes darah, terus masih sama si dokter Kristen ini ya. Jadi aku belum ke rumah sakit kandungan ya, maksudnya belum ke rumah sakit ibu hamil nih guys sih. Jadi aku masih bolak-balik getting appointment sama si dokter Kristen yang si dokter umum ini ya. Nah, terus aku lakuin tes darah untuk prenatal test itu. Lalu itu juga takes time kan, maksudnya nggak maksudnya setelah tes darah hasilnya tuh kan nggak langsung gitu guys ya. Hasilnya tuh misalnya beberapa hari kemudian, terus hasilnya pun langsung ke si dokternya, dan aku pun ke dokternya tuh harus getting appointment lagi gitu, harus nunggu lagi gitu. Jadi kayak takes time gitu waktunya tuh, jadi kayak bukan kebuang gimana ya. Jadi untuk aku pergi ke rumah, maksudnya untuk aku kontrol ke rumah sakit yang ibu dan anak gitu ya, karena banyak step yang harus aku lakuin, jadi kayak lama gitu, maksudnya ya intinya seperti itu guys. Jadi waktu itu pas setelah tes prenatal test itu, jadi intinya prenatal test itu tentang yang aku baca nih guys ya, kalian bisa searching sendiri apa itu prenatal test. Cuman yang aku tahu itu kan saat baby jadi itu kan sel telur dan sperma kan digabung gitu, DNA suami dan DNA aku digabung. Nah, kalau misalnya suami dia ada genetik autis, terus misalnya atau aku gitu, atau salah satu dari kita ada DNA autis dari keturunan gitu, tuh bisa jadi anaknya tuh ada autis gitu. Atau enggak misalnya hal-hal tumbuh kembang yang kurang sempurna itu faktornya tuh terutama yang aku baca tuh faktor utamanya tuh dari genetik, dari turunan gitu. Atau usia kalau nggak salah, kalau misalnya udah usia 40 lah, atau ya udah usia lanjut terus hamil gitu, karena kan sel telurnya katanya kurang bagus gitu. Itu sih yang aku baca gitu ya. Cuman faktor utamanya itu genetik turunan gitu. Nah, waktu itu si dokternya juga sempat mention katanya, tapi sih kamu ditanya juga apakah ada turunan seperti itu dan lain. Aku bilang nggak ada. Terus si dokternya juga nggak khawatir, tapi sih kamu masih muda katanya, 31 tahun, jadi nggak masalah gitu. Tapi terus suami tetap pengen cek, oke, dicek gitu. Dan waktu itu hasilnya alhamdulillah bagus. Aku juga jadi parno jadinya guys ya, pas tes darah itu tuh, jadi aku udah kepikiran tuh kemana-mana gitu, jadi takut gitu. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus, babynya jadi prematur atau enggak stillbirth tuh apa ya, aku istilahnya tuh kayak kalau nggak salah kayak meninggal, babynya tuh meninggal kalau nggak salah di dalam kandungan, terus ya lahir tuh meninggal gitu, istilahnya kayak gitu.